Halo semuanya, kenalin nama aku Dini Padatan Fitri. Hari ini hari Minggu sih, hari yang mager menurut orang-orang. Tapi aku mau pergi ke situs Banten Girang, tempat sejarah gitulah, sama teman-teman aku. Mau nggak ngerjain sih, kayak kita tuh nge-trip gitu sih guys. Terus nyari tahu sejarah Banten Girang atau sejarah Banten kayak gimana. Kalau kalian mau tahu dan kalian bukan orang Banten, ya udah ikutin aja. Orang Islam di Banten. Itu akibatnya. Ya. Nah, Ibu Suri Ratu Aisyah, istri mudanya Sultan Ageng Tirtayasa yang punya anak satu. Sultan Haji itu Pak? Bukan. Istri Sultan Ageng Tirtayasa. Karena Sultan Haji mah anak yang tua. Udah meninggal ininya. Ya. Sultan Ageng Tirtayasa punya kena raja, punya istri lagi muda. Istri muda itu zaman ya. dulu udah ada istrinya banyak ya. Baru punya anak satu. Namanya Hiduhan. Aduh, mumet ya. Santai aja kita Pak. Lah iya santai aja. Makanya cerita Banten jangan sebentar ya. Iya. Karena sampai ini ada lagi Iya. Nggak akan pernah habis. Enggak ada. Kenapa? Penjajah ini bukan main, mereka biasanya. Iya. Ya, dulu ada spillway. Iya Pak. Spillway itu apa? Benteng. Pemerintahan Hah? gitu seksana katanya. Iya, pemerintahan. Spillway itu apa? Ditugaskan di sini. Itu PBB-nya dunia. Oh, kantornya di situ Pak. Iya, pernah di spillway gitu. Iya, emang ada kuburan orang Eropa juga Pak. Iya. Karena di sana itu bukan orang Belanda saja. Inggris, Jepang, India ada di sana. Iya, ada kuburan. Iya, karena PBB-nya pada saat itu Sultan Maulana Hasanuddin sedang membangun Surosoan. Ada bantuan dari luar negeri, diperiksa. Takut membara bawa apa ya untuk berontak, senjata diperiksa. PBB-nya kena apa Surosoan sedang dibangun oleh Maulana Hasanuddin. Ini mah ceritanya sepele juga acak aduk. Ya? Dari orang ke orang. Nah, iya, karena di sana nggak tahu malu pengurusnya itu. Ya. Spellweek itu beberapa negara, Belanda ada, dari apa Inggris ada. Iya. Ditempatkan di sana apa? Karena PBB itu. Gitu, ngerti ya sekarang? Ngerti Pak. Protes ke guru kamu nanti. Nanti kita masukin Pak. Iyalah Pak, duit ngalir tapi Lah iya, nggak bener. Mendapat ilmunya. Karena selalu dibodohi. Nah, karena di sana gua itu adalah di pinggir perbatasan ibu kota ke pemerintahan. Adanya di pinggir kali. Karena dari kota pemerintahan jauh antara 200 meter. Nggak mungkin lembaga pemasyarakatan menyatu dengan istananya. Ya, nah disitulah dinamakan gua. Kalau ini dinamakan punden.
Punden. Punden itu tadinya ada 4, ya. Sekarang ada 2, dirusak lagi 1. Oleh masyarakat. Ya, udah diberitahukan kepada suaka purbakala, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Alasan mereka merusak Nah, itu nih, apa, nih. Pak? Nah, ini buahnya. Nah, kita ini ada di sini nih ya. Kita ini ada di sini. Nah, ini punden. Ini menara pengawas. Ya. Ini tempat apa? Yang dinamakan tempat air tuh apa? Kali, sungai. Bukan sungai, dipersediakan waduk begitu. Dari sini. Ini dinamakan dulu isi pedaringan. Pedaringan itu tempat, ya. Tapi tempat air untuk keperluan orang-orang di dalam kerajaan itu sendiri. Ya. Kalau di Sorosoan, Tasik Kartinya untuk membawa apa diperlukan untuk ke Sorosoan. Ya, gitu. Mungkin. Terus Sekarang, nah ini karena pada saat itu pembangunan perumahan terus digusur terus. Bapak udah laporan. Nah ini. Kamu kuncinya di sana kalau yang begitu gagah pusaranya. Tanyakan. Seni mana ini? Tanyakan. Dia gagah di Banten itu. Mesam pusaranya itu. Ininya gagah. Iya. Tapi buatan mana? seninya. Nah, itu ya. Tapi cuma Banten. Nah iya, jangan Banten-Bantennya. Ya. Mesamnya ini, pusaranya itu. Pada zaman apa dia menganut seni mana? Jangan girang sampai ke situ-situ ya. Silakan. Alhamdulillah wawasan Pak. Dapatkan dulu. Bapak enggak sekolah. Anda sebagai akademisi harus cinta kepada Banten, apalagi Anda orang Banten, orang Jawa Barat, apa sampai melalaikan yang begini. Kenapa? Sengaja dibodohkan. Gitu. Mana anak-anaknya? Semua harus tahu ya. Mana dengan satu? Yo, Chan. Mana? Baru ya. Iya, Pak. Baru nanti aja dulu. Oh iya. Ya, ini yang lama dulu. Saya. Anak-anak yang lama. Saya tadi yang lama. Nah, kamu ini makomnya Ajar Jong, yang disebut Mas Jong. Ini ikut kepada kepemerintahan Maulana Hasanuddin. Ini pusaranya apa? Seni Demak. Nah, kena ikut kepada pemerintahan Hasanuddin, adiknya Mas Jong. Patih. Nah ini silakan mau di ini ya. Nanti kita ke sana, sebelah kanan. Halo semuanya, jadi sekarang saya sedang bersama Bapak siapa Pak? Gopur, Bapak Gopur, sebagai apa Pak? Pengurus. Di sini? Pengurus Gua Banten Girang. Oh, Banten Girang. Oke, jadi Pak, ini saya mau nanya Pak mengenai sungai yang ada di sini. Ini asal usul Sungai Cibanten itu seperti apa Pak? Sungai Cibanten itu kalau buat asal usulnya saya kurang tahu, cuman dia mempunyai hulu di Gunung Karang dan muaranya itu di Karanghantu.
Dahulu Sungai Cibanten ini berfungsi sebagai tempat transportasi. Karena abrasi, penyempitan dan penambahan penduduk, maka Sungai Cibanten ini semakin mengecil ditambah dengan limbah dari rumah tangga. Akhirnya Sungai Cibanten ini jadi tercemar seperti ini. Dan sekarang kita lanjutkan ke gua sana. Saya juga mau nanya Pak, ini sejarahnya Gua Banten Girang itu seperti apa Pak? Gua Banten Girang itu sejarahnya dahulu berfungsi sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan Banten. Dan Gua Banten Girang itu gubahan hasil tangan manusia di masa lalu. Dan dia di sini ada mempunyai 2 pintu, yang masing-masing pintu itu mempunyai filosofi. Nah, pintu masuk yang pertama ini filosofinya datang harus kelihatan dahi, pulang. Nah, pintu kedua itu pulang harus kelihatan pundak. Yang dalam kalau kita artikan dimanapun tempat kita harus menjaga etika dan kesopanan. Dan filosofi ini berasal dari filosofi orang Baduy, orang asli penduduk Banten. Sekarang kita lanjut ke dalam. Ya. Kita bakal lihat ke dalam gua seperti apa. Boleh masuk Pak? Sekarang kita ke pintu keluar dulu, dan ini pintu keluarnya yang harus kita ini. Sekarang kita lanjutkan ke dalam. Kita ikutin si bapaknya. Dan ini kamar pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar kedua itu yang kolom. Dan kamar ketiga itu tempat pertapaan. Jadi kita silakan masuk. Copot sepatu dulu apa gimana Pak? Nggak usah. Gak usah pakai. Saya loncat bisa nggak? Licin. Beneran licin. Enggak ada. Langsung. Ayo, gerak dulu. Dan ini kamar kedua kolom. Oh ya. Dan kamar ketiga ini tempat pertapaan. Kang, geser Kang. Agak depan nanti. Nggak bisa. Nggak bisa Cok, hanya harus satu. Dan ini tempat pertapaan. Kang yang pink suntik Kang. Iya siap. Cukup sampai di sini cuma adanya 3 kamar. Oh iya, terima kasih Pak ya. Sebenarnya ini fungsinya untuk Ya, apa Pak? fungsinya kotak ini ya, kami mohon dari para pengunjung ke sini sekiranya sudi untuk mengeluarkan tangannya buat perawatan di sini. Ya karena selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah. We will be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. We will be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. We will be okay. I know that you're coming back home.